nama saya Satya Wijaksana Skandar, biasa dipanggil Desta, NIM saya 169243002 dari kelas 51 kelompok 17. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Alfat Ilhan Karim, NIM saya 169244142. Saya berasal dari kelas 51 kelompok 17. Halo, perkenalkan nama saya Levin Ryan Erdiansyah, bisa dipanggil Levin. NIM saya 169243052. Saya dari kelas 51 kelompok 17. Perkenalkan nama saya Nino Genes Fagerat Siotang, bisa dipanggil Nino. NIM saya 169240007. Saya dari kelas 51 kelompok 17. Seperti yang kita semua ketahui, Indonesia merupakan negara dengan pemilikan kendaraan bermotor tertinggi di dunia. Hal ini sangat terlihat jelas di Jatinangor, di mana data menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 28.000 kendaraan bermotor pribadi di daerah ini, baik yang beroda 2 maupun beroda 4. Tentu, hal ini merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi bisnis bengkel UMKM kecil di daerah Jatinangor, yang tentu bisa meraup banyak keuntungan dari banyaknya konsumen yang terdapat di daerah ini. Namun, fakta menunjukkan bahwa masih banyak hal yang menghambat perkembangan bisnis bengkel UMKM di Jatinangor. Itu telah dirangkum dalam dua faktor utama, yaitu faktor fisikal dan non-fisikal. Faktor fisikal adalah perpisahan fisikal yang terdapat di antara konsumen dan bengkel UMKM, yaitu jarak yang sangat besar di antara bengkel dan konsumen, sehingga konsumen malas datang ke bengkel untuk memperbaiki kendaraan bermotor mereka. Perpisahan yang non-fisikal adalah perpisahan informasi, di mana terdapat jembatan yang besar antara konsumen dan bengkel UMKM yang mencegah bengkel UMKM untuk melakukan pemasaran atau menyampaikan informasi mengenai bengkel mereka kepada konsumen. Kedua jenis perpisahan ini sangat merugikan dan menghambat bengkel UMKM untuk berkembang dan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki separasi atau perpisahan ini, dibutuhkan suatu sarana atau wadah untuk menjembatani dan menghubungkan kedua belah pihak agar dapat terjadi penyampaian informasi dan kemudahan akses di antara kedua pihak yang tentu menguntungkan bagi konsumen maupun bagi bengkel UMKM. Disinilah kita datang dengan Hovipam. Itu suatu website yang bertujuan untuk menjadi wadah penjembatan atau penghubung antara kedua belah pihak yang membantu bengkel UMKM untuk mendapatkan sarana untuk menyampaikan informasi dan memasarkan usaha mereka, serta membantu konsumen atau pemilik kendaraan bermotor untuk mendapatkan akses yang mudah dan efektif kepada penyedia jasa dan barang yang dibutuhkan untuk kendaraan bermotor mereka. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan antara pihak konsumen dan juga UMKM yang notabene-nya rata-rata masyarakat lokal itu belum tentu sepenuhnya percaya pada UMKM lokal, terutama yang menengah ke bawah. Nah, lalu tujuan dari adanya Project Hovipam ini, kita untuk membantu menjembatani itu antara konsumen dan juga pada pihak-pihak UMKM. Nah, yang ada di website kita itu, jadi selain kita menampilkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, contohnya seperti servis, ganti ban, dan apapun itu sebagainya, di situ nanti akan timbul sebuah reputasinya yang nanti mungkin dijelaskan oleh teman saya, oleh rekan saya. Nah, jadi untuk menyelesaikan suatu pemisahan antara UMKM dan juga para konsumen, kita menjembataninya dengan Project Hovipam ini. Nah, jadi diharapkan proyek ini bisa menjadi kunci untuk menjembatani kedua belah pihak itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam konteks ini berarti dalam bidang kendaraan bermotor. Nah, lalu sistem Hovipam ini merupakan suatu website di mana masyarakat hanya perlu tinggal mengakses suatu website dan juga tinggal mengklik apa yang sekiranya dibutuhkan oleh para konsumen, oleh para pelanggan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di kendaraan bermotornya. Jadi masyarakat dapat menemukan bengkel UMKM secara mudah tanpa perlu untuk mondar-mandir kesana kesini. Lalu Hovipam sendiri tidak perlu membawa kendaraan ke tempat bengkel. Mengapa demikian? Karena kita ini mengambil konsepnya itu terinspirasi dari Gojek, di mana kita hanya apabila kita membutuhkan sesuatu, lalu ada si Gojek itu, si pemberi jasa itu, kita datang ke rumah dan juga kan si UMKM-nya itu
dia mendapatkan profit, mendapatkan keuntungan, dan kita juga mendapatkan pelayanan dari servis yang mereka berikan. Lalu kami harapkan dari Project Coffee Farm ini tentunya kedepannya dapat menjadi suatu proyek yang berskala nasional dan juga diharapkan dapat membantu UMKM lokal untuk menaikkan kontribusi mereka pada Indonesia ini, terutama untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi suatu proyek pasti memiliki tujuan, manfaat, dan lain sebagainya. Maka di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proyek Kopi Farm ini, manfaat dari kegiatan ini. Yang pertama sudah jelas dapat meningkatkan kesejahteraan dari usaha-usaha UMKM menengah ke bawah, terutama dalam konteks proyek kita ini adalah usaha-usaha bengkel. Lalu yang kedua, kita dapat memasarkan bengkel-bengkel kecil agar mereka bisa berkompetitif secara lebih luas lagi skalanya. Jangkauannya itu bisa lebih luas. Lalu dapat juga membantu kebutuhan pelanggan. Jadi apabila ada urgensi tertentu yang dimana pelanggan itu tidak memungkinkan untuk mendatangi tempat bengkel gitu atau mendatangi tempat perbaikan di mana kondisi kendaraan mereka itu seolah-olah tidak bisa digunakan dan sangat tidak layak jalan dan dapat memicu kecelakaan. Nah, itu gunanya website Hopi Farm ini untuk membantu meminimalisir angka kecelakaan. Lalu kita juga ingin meminimalisir adanya persaingan tidak sehat antara bengkel-bengkel. Seperti yang kita tahu, masih banyak beberapa oknum yang kita ambil studi kasusnya itu, contohnya harga yang tidak sesuai, pelayanan yang tidak merata atau pelayanan yang tidak puas, dan juga fasilitas yang tidak begitu mumpuni, dan juga persaingan dan juga cara-cara licik mereka. Nah, itu gunanya Hopi Farm di sini untuk meminimalisir adanya hal-hal seperti itu. Lalu selanjutnya, dan yang paling penting itu manfaat dari tujuan ini dapat memudahkan, seperti yang memudahkan konsumen dan juga para fasilitator UMKM tersebut. Itu seperti apa yang sudah tadi saya jelaskan, yang dimana apabila suatu kendaraan tidak memungkinkan untuk diturunkan ke jalan raya, kita dapat memperbaiki itu sehingga layak dan juga nanti akan diperbaiki secara baik oleh pihak-pihak bengkel tersebut apabila memang kondisinya sudah siap layak pakai. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang website kami. Mungkin sedikit disclaimer, apa yang akan saya tunjukkan, website yang akan saya tunjukkan adalah prototype atau gambaran bagaimana website kami akan bekerja. Jadi mungkin akan ada beberapa fitur yang belum tersedia atau belum bekerja. Baik, pertama kita mulai dari atas, dari linknya. Untuk sekarang linknya masih size.google.com/hovifarmtest karena ini masih prototype. Kedepannya kami berencana untuk menyewa hosting untuk mengganti website menjadi hovifarm.com atau mungkin hovifarm.co.id seperti itu. Kemudian lanjut di bawahnya di pojok kiri atas ada logo dan nama tulisan website kami. Kemudian ini adalah tampilan homepage website kami. Jika Anda scroll ke bawah, Anda bisa melihat list atau daftar pelayanan-pelayanan yang kami sediakan. Ada servis, chat, konsultasi, spare part, dan lainnya. Anggap jika pelanggan sedang membutuhkan jasa servis rutin atau ganti oli, pelanggan bisa mencet tombol ini, Service and Maintenance. Kemudian pelanggan akan diarahkan ke laman ini. Jika di scroll ke bawah ada list bengkel-bengkel yang bekerja sama dengan kami. Pelanggan bisa memilih bengkel yang mereka inginkan, kemudian mereka pencet order now. Ini pada website nantinya akan mengarahkan pelanggan ke Google Form, di mana Google Form itu pelanggan isi dengan data diri, alamat rumah, layanan yang dibutuhkan, serta waktu dan tanggal ingin dikerjakan. Jika saat itu, ya berarti isi saat itu. Mungkin seminggu dari sekarang ganti olinya gitu, bisa disetting tanggalnya seminggu dari waktu itu. Nanti Google Form itu akan sampai ke pihak bengkel agar pihak bengkel dan pelanggan bisa mengkoordinasi lebih lanjut untuk melaksanakan pelayanan. Kemudian jika order
tadi order service rutinnya sudah selesai, pelanggan ingin order lagi, mungkin ganti ban atau perbaikan cat gitu. Pelanggan bisa pencet logo kita atau nama websitenya di ujung kiri atas, dipencet dan pelanggan akan diarahkan kembali ke homepage dan bisa mengulangi step yang sama untuk layanan yang berbeda. Terima kasih. Jadi, untuk metode pelaksanaan kegiatan, kami mensosialisasikan cara menggunakan website dan aplikasi Hovipam kepada masyarakat, dan masyarakat diharapkan dapat mengerti cara menggunakan website dan aplikasi Hovipam. Nah, jadi terdapat 4 langkah di dalam roadmap bisnis proses. Langkah yang pertama itu build. Nah, di dalam build ini kita membuat kerangka awal aplikasi dan website yang memuat segala macam hal yang dibutuhkan dengan versi beta. Setelah langkah build selesai, langkah selanjutnya adalah socialization and presentation. Nah, jadi kami mempresentasikan dan mensosialisasikan kegunaan dan cara memakai aplikasi tersebut kepada masyarakat. Langkah selanjutnya adalah launching produk. Nah, jadi kami memasarkan dan merilis aplikasi Hovipam kepada masyarakat sekitar. Nah, langkah terakhir yaitu evaluation, research, and development. Nah, jadi seiring berjalannya waktu, suatu aplikasi pasti akan memerlukan pembaruan dan perbaikan bug-bug yang terdapat dalam aplikasi tersebut. Nah, jadi kita bakalan sering ngecek kalau apabila aplikasi kita ini terdapat bug-bug, nah itu akan kami segera perbaiki. Nah, kemudian apabila ada fitur-fitur yang perlu ditambahkan di kemudian hari, kami akan melakukan pembaruan aplikasi. Oke, jadi untuk jadwal kegiatan program kami, yang pertama kami melakukan pengisian form asistensi pada tanggal 5 Agustus. Kemudian kami melakukan asistensi pada tanggal 6 dan 12 Agustus. Nah, setelah itu kami melakukan penyusunan proposal pada tanggal 6, 8, 9, 14, dan 16 Agustus. Nah, untuk pembuatan web kami melakukannya pada tanggal 6, 8, sampai 15 Agustus. Nah, yang terakhir untuk pembuatan bahan presentasi untuk menyampaikan isi proposal kami melakukannya pada tanggal 9, 12 sampai 15 Agustus. Sebagai proyek untuk mata kuliah Pancasila, Hovipam sendiri tentu memiliki tujuan utama, yaitu mengamalkan sila Pancasila di masyarakat melalui proyek tersebut. Dalam kasus proyek Hovipam, sila yang dipilih untuk diamalkan adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Diharapkan bahwa melalui proyek Hovipam ini, hal-hal dan faktor-faktor yang dapat menghambat perkembangan bisnis bengkel UMKM, seperti perpisahan antara konsumen dan bengkel UMKM, dapat dihilangi atau dikurangi, sehingga bengkel UMKM dapat mengembangkan bisnis mereka secara efektif dan mencapai kemakmuran, sehingga dapat mencapai derajat sosial yang tinggi sama dengan semua warga negara Indonesia lainnya. Namun demikian, berakhirlah video proposal Project Hovipam ini. Saya, Nino Genes Fagerat Siotang, mewakilkan kelompok 17 dari kelas 51, izin mengundurkan diri. Terima kasih.